Kita mulai dengan mendefinisikan apa itu mineral. Mineral bukanlah sesuatu yang dibuat oleh manusia, melainkan terbentuk secara alami di dalam bumi. Sebagai contoh, kuarsa memiliki struktur kristal yang unik, sehingga dapat dikenali dari kelapan dan kekerasannya. Struktur kristal inilah yang membuat setiap mineral memiliki sifat yang khas dan berbeda. Mineral adalah zat padat alami dengan komposisi kimia tertentu yang terbentuk melalui proses geologi dan memiliki struktur kristal yang teratur. Sifat-sifat utama dalam mineral adalah kristalinitas, sifat fisik, serta sifat kimia. Contoh dari mineral logam adalah emas, besi, tembaga, dan aluminium. Mineral logam sangat penting dalam industri, misalnya emas sebagai alat investasi dan perhiasan, serta besi yang merupakan bahan utama konstruksi dan pembuatan alat berat. 2. Mineral non-logam. Contoh, kursa, grafit, dan belerang. Mineral non-logam memiliki peranan penting dalam pembuatan kaca, elektronik, dan industri kimia. 3. Mineral industri. Contoh, kaolin, batu kapsul, dan gipsum. Mineral ini dapat digunakan dalam berbagai industri, mulai dari semen, keramik, hingga kosmetik. Jenis-jenis mineral berdasarkan pembentukannya. 1. Mineral primer. Mineral primer terbentuk langsung dari magma atau lava saat mendingin. 2. Mineral sekunder. Mineral sekunder terbentuk akibat pelapukan atau proses kimiawi yang mengubah mineral primer. Contoh, kaolin dan limonit. Manfaat mineral dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada perhiasan dan investasi, yaitu adalah emas dan perak digunakan sebagai perhiasan dan alat investasi karena nilainya yang stabil. Kedua, ada industri konstruksi dan transportasi, yaitu ada besi dan aluminium adalah bahan utama dalam pembangunan gedung, jembatan, dan kendaraan. Selanjutnya ada teknologi dan elektronik. Tembaga digunakan dalam kabel listrik dan komponen elektronik, sedangkan silikon dari kuarsa adalah dasar pembuatan chip komputer. Selanjutnya ada industri farmasi dan makanan. Garam dan mineral lain berperan dalam industri makanan dan obat-obatan. Persebaran mineral di Indonesia. Kekayaan sumber daya Indonesia dikenal memiliki kekayaan mineral yang melimpah, antara lain nikel, tersebar di Sulawesi, Maluku, dan Papua. Timah, terutama di Bangka Belitung. Batu bara, banyak ditemukan di Kalimantan dan Sumatera. Besi, di Kalimantan Selatan, serta beberapa daerah di pulau lainnya. Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan mineral yang luar biasa. Misalnya tambang Grasberg di Papua adalah salah satu penghasilan emas terbesar di dunia. Selain itu, nikel yang dibutuhkan untuk baterai kendaraan listrik ini semakin penting. Dan Indonesia memiliki cadangan nikel yang besar. Namun, kekayaan ini juga membawa tantangan dalam hal pengelolaan dan konversi lingkungan. Dampak eksploitasi mineral. Dampak positifnya yaitu perekonomian, menjadi sumber pendapatan bagi negara dan daerah, serta menciptakan lapangan kerja. Kemajuan teknologi. Eksploitasi mineral mendorong inovasi teknologi di bidang pertambangan dan pengolahan. Infrastruktur. Hasil pertambangan digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Dampak negatifnya yaitu kerusakan lingkungan. Eksploitasi berlebihan dapat menyebabkan deforestasi, pencemaran air, dan degradasi lahan. Sosial ekonomi. Konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat lokal, serta potensi ketimpangan ekonomi. Risiko bencana. Kegiatan pertambangan yang tidak terkontrol dapat meningkatkan risiko longsor, banjir, atau kerusakan ekosistem. Meski mineral sangat penting bagi perekonomian, eksploitasi yang tidak terkontrol bisa menimbulkan dampak lingkungan yang serius. Misalnya, reklamasi lahan pasca tambang yang buruk dapat mengakibatkan kerusakan habitat alam. Di sisi sosial, konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan tambang juga sering terjadi, terutama jika tidak ada manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Pengelolaan sumber daya mineral secara berkelanjutan. Reklamasi dan rehabilitasi.
Proses pemulihan lahan pasca tambang dengan penanaman kembali vegetasi dan restorasi ekosistem. Pengurangan eksploitasi berlebihan. Penerapan kuota dan teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan pertambangan. Daur ulang dan inovasi teknologi. Pemanfaatan kembali mineral dari produk bekas, misalnya daur ulang aluminium dan tembaga, serta inovasi dalam ekstraksi yang minim dampak lingkungan. Regulasi kebijakan. Pemerintah dan lembaga terkait harus menetapkan regulasi yang ketat agar eksploitasi mineral tidak merusak lingkungan dan merugikan masyarakat lokal. Pengelolaan yang berkelanjutan sangat penting agar kekayaan mineral tidak berubah menjadi bencana lingkungan. Dengan melakukan reklamasi lahan dan menerapkan teknologi hijau, kita bisa menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan konservasi alam. Contohnya, beberapa negara sudah menerapkan sistem daur ulang mineral yang terbukti mengurangi penggunaan sumber daya baru. Mineral merupakan sumber daya alam yang terbentuk secara alami dengan sifat unik. Ada berbagai jenis mineral dengan peran penting di berbagai sektor seperti industri, teknologi, dan ekonomi. Indonesia memiliki kekayaan mineral yang berlimpah, namun pengelolaannya harus seimbang antara keuntungan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Don't touch me, ama halal. Kita mulai dengan mendefinisi nih. Salah gua. Ini nanti kalau salah. Guys, berisik banget guys. Contoh dari mineral. Coba lu lihat teksnya. Besi yang merupakan bahan utama. Serta Baca tadi gimana nah gitu. Dia udah gampang gitu. Iya, masih bagus. Kan biar profesional. serta besi yang merupakan. Mau dari asal apa? Apa video gue bakal bilang apa? Nanti kamu coba buset iya. Dia besar lagi kocok anjir. Teman dong. Udah nggak? Ayo gimana nih? Ayo tadi udah sini. Investasi. Ketawa kok. Perhiasan dan investasi ada emas dan perak. Sama-sama. Ulang. Dan mendefinisikan apa itu mineral? Gini. Pak, nggak jelas banget. Kristal inilah yang membuat setiap mineral memiliki sifat yang khas dan berbeda. Gila lu yang belok. Kristali. Apa sih itu nggak kelihatan? Kristalisasi mas. Apa sih? Ulang-ulang dari Ada nih dong. Kristalinitas.